Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Way to Education. Di video kali ini kita akan membahas sifat-sifat inverse matrix beserta pembahasan soal. Di sini sudah saya sajikan ada 9 sifat-sifat inverse matrix yang biasa digunakan dalam memecahkan soal bentuk inverse matrix. Nomor 1, pada inverse matrix ada sifat dua matriks saling inverse. Bentuk dua matriks saling inverse ini adalah ketika suatu matriks A kemudian dikalikan dengan matriks inverse-nya, ini hasilnya ternyata sama dengan matriks inverse-nya dikalikan dengan matriks A-nya. Di sini berlaku sifat komutatif ya. A kali A inverse sama dengan A inverse kali A. Padahal pada perkalian matriks kan tidak berlaku sifat komutatif ya. Tapi pada sifat inverse dua matriks saling inverse ini berlaku sifat komutatif. Jadi ada pengecualian ya. Jadi untuk dua matriks saling inverse ini, matriks A dikali matriks inverse-nya, ini akan sama hasilnya dengan matriks inverse-nya dikali matriks A-nya. Dan nanti hasilnya merupakan matriks identitas, matriks I. Nah, matriks identitas ini kalau misalnya ordernya 2 kali 2 yang kayak gini ya. Nanti matriks A ini dikalikan dengan matriks inverse-nya itu akan menghasilkan matriks identitas. Seperti itu ya, nanti ada contoh soalnya ya. Lanjut ke sifat nomor 2. Apabila ada perkalian dua matriks A kali matriks B kemudian diinverskan, ini nilainya nanti akan sama dengan matriks B inverse dikali A inverse. Ingat ya, di sini AB, BA. Kalau matriks A dikali matriks B inverse, ini sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse. AB inverse, B inverse, A inverse. Selanjutnya, sifat yang ketiga, apabila ada suatu matriks inverse diinverskan lagi, maka nanti hasilnya matriks asalnya. Nah, jadi kalau misalnya matriks diinverse terus diinverskan lagi, maka akan menjadi matriks awal. Oke, yang keempat, jika ada suatu matriks berpangkat, kemudian diinverskan, ini nanti akan sama hasilnya dengan matriks inverse, kemudian dipangkatkan. Gimana sih maksudnya matriks yang dipangkatkan itu? Misalnya matriks A pangkat 2. Misalnya matriksnya matriks A 2, 1, 3, 2. Nah, ini nanti kalau misalnya dipangkatkan 2, ini kan artinya double gini ya. Nah, dikali gini. Nah, kalau misalnya ini dikalikan, kemudian ini diinverskan, ini sama saja hasilnya dengan kita inverskan dulu, kemudian kita pangkatkan. Dengan pangkatnya itu, mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 sana. Untuk pangkatnya enggak negatif ya. Seperti itu. Kemudian sifat yang kelima, ini juga sering keluar di soal. Untuk determinan matriks A inverse, ini sama dengan 1 per determinan A. Jadi 1 per determinan A sama dengan determinan A inverse-nya. Untuk mengingatnya mudah ya. Kalau misalnya 1 per X kan itu sama dengan X pangkat min 1 gitu kan. Jadi untuk determinan matriks A inverse juga bisa ditulis dalam 1 per determinan A. Selanjutnya sifat yang keenam. Kemudian sifat nomor 7, apabila ada suatu matriks A ditranspos. Nah, pangkat T ini artinya transpos ya. Matriks A transpos diinverskan, ini akan sama hasilnya dengan matriks inverse A kemudian ditranspos. Oke, kemudian yang ke-8. Jika ada suatu bentuk matriks, bentuknya konstanta dikali inverse matriks A kemudian pangkatkan N, ini akan sama hasilnya dengan konstanta dipangkatkan N kemudian dikali matriks A inverse-nya kemudian dipangkatkan N. Dan yang terakhir yang nomor 9, ada sifat inverse matriks berupa persamaan matriks. Nah, persamaan matriks biasanya bentuknya ada dua macam, yang AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Maksudnya ini apa? Maksudnya adalah kalau misalnya ditanya ini matriks X, nah kita kan tujuannya mencari matriks X ya, berarti matriks A ini kan harus kita hilangkan. Kalau misalnya kita hilangkan, maka matriks A ini kita kalikan dengan inverse-nya. Nanti kan hasilnya adalah matriks identitas. Jadi matriks A ini bisa kita kalikan dengan inverse-nya. Nah, seperti ini. Nanti kan kalau misalnya matriks A dikalikan dengan matriks inverse-nya, nanti akan menghasilkan matriks identitas. Akibatnya di ruas kanan juga harus dikalikan dengan matriks inverse supaya sama kan, seimbang. Tapi karena di matriks itu tidak berlaku sifat komutatif, jadi kalau misalnya kita mengalihkan matriks inverse itu di sebelah kiri, berarti nanti untuk B juga dikalikannya di sebelah kirinya. Ya, jangan sampai di sebelah kanannya, karena di matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi kalau misalnya mengalihkannya di kiri untuk A, ya, maka untuk B juga mengalihkannya di kiri.
inverse-nya. Nah, A inverse dikali A ini akan menghasilkan matrik identitas. Ya, jadi nanti hasilnya adalah matrik identitas dikali X. Maka menjadi A inverse dikali B. Tujuan kita kan nyari matrik X. Matrik identitas sendiri kalau dikalikan dengan suatu matrik, maka akan menghasilkan matrik itu sendiri, matrik X. Ya, maka nanti kita peroleh untuk bentuk matrik X ini adalah A inverse dikali B. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk yang matrik X dikali A sama dengan matrik B, ya, persamaan matrik ini kita tujuannya misalnya menentukan matrik X, sama saja caranya ya. Kita buat A-nya hilang kan? Berarti A ini supaya hilang, kita kalikan dengan inverse-nya, seperti ini. Dikalikan dengan inverse-nya nanti akan menghasilkan matrik identitas. Berarti X, A sama dengan B. A ini supaya hilang berarti di kanannya kan dikalikan inverse. Berarti yang B juga dikalikan inverse-nya itu di kanan. Nah, supaya sama. Jangan di kiri ya. Beda karena di matrik itu tidak berlaku sifat komutatif. Kecuali hanya pada sifat dua matrik saling inverse ini berlaku komutatif. Ya, jadi matrik A dikali matrik A inverse ini kan hasilnya matrik identitas. Nah, jadi matrik X dikali matrik identitas sama dengan matrik B dikali A inverse. Nah, matrik X dikalikan dengan matrik identitas, maka hasilnya adalah matrik X. Kemudian baru matrik B dikali A inverse. Nah, seperti ini. Jadi untuk menentukan matrik X pada persamaan matrik X kali A sama dengan B adalah X sama dengan B dikali A inverse. Nah, seperti ini ya untuk sifat nomor 9. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Soal nomor 1, diketahui matriks A 5332, matrik B negatif 6, negatif 1, 4, negatif 1, matrik C 2, negatif 3, negatif 3, 5, matrik D negatif 5, negatif 3, negatif 3, negatif 2, dan matrik E 1, 1, negatif 4, negatif 6. Pasangan matrik yang saling inverse adalah A, B dan E, B, A dan C, C, A dan D, D, C dan E, A dan E. Oke, untuk pembahasan soal ini dipahami ya. Perhatikan sifat nomor 1 ini. Sifat dua matriks saling inverse. Matrik A dikali matrik A inverse sama dengan matrik A inverse dikali matrik A sama dengan matrik identitas. Nah, untuk soal ini, apabila ditanya pasangan matrik yang saling inverse adalah, berarti kita bisa gunakan sifat nomor 1 ini, yaitu sifat dua matriks saling inverse. Nah, maksudnya adalah di sini kan ada dua pasangan bentuk matrik, ya. Jadi kalau dua matrik ini dikalikan, kalau dia saling inverse, maka akan menghasilkan matrik identitas. Nah, jadi untuk membuktikan dua matrik ini saling inverse, maka kita harus kalikan dua matrik ini. Kalau dia menghasilkan matrik identitas, maka dua matrik ini saling inverse. Seperti itu ya. Jadi kita analisis satu-satu nih. Misalkan option A, matrik B dan E. Berarti kita kalikan matrik B dikali matrik E. Kalau dia ini saling inverse, maka dia akan menghasilkan matrik identitas. Coba kita lihat matrik B. Matrik B kan ini ya. Negatif 6, negatif 1, 4, negatif 1. Kita salin. Kemudian matrik E. Matrik E ini 1, 1, negatif 4, negatif 6. Kemudian kita kalikan ya. Ini kan ordonya 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Berarti nanti hasilnya adalah 2 kali 2 ya. Kita bikin tempatnya. 2 kali 2. Kita kalikan ini, pahami. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Oke, untuk baris 1 kolom 1, berarti kita kalikan baris 1 dengan kolom 1. Baris 1 dengan kolom 1. Berarti negatif 6 dikali 1, sini ya. Negatif 6. Kemudian ditambah negatif 1 dikali negatif 4. 4. Berarti hasilnya adalah negatif 6 tambah 4, negatif 2. Berarti ini di sini negatif 2. Nah, udah negatif 2 nih, udah salah. Karena kan kalau misalnya matrik identitas itu bentuknya harus menjadi 1, 0, 0, 1. Kalau udah negatif 2 udah salah, ya udah nggak usah dikalikan lagi ya. Berarti yang A salah. Kayak gitu ya. B dan E ini tidak saling inverse ya. Sekarang kita coba yang B. B itu A dan C katanya saling inverse. Berarti kita kalikan matrik A dengan matrik C. Kita salin matrik A-nya, matrik A-nya ini. Matrik C-nya ini ya, 2 negatif 3, negatif 3, 5. Kemudian kita kalikan, lihat di sini ordonya 2 kali 2, 2 kali 2, pasti hasilnya 2 kali 2 ya, seperti ini. Untuk baris 1 kolom 1 ini, kita kalikan baris 1 dengan kolom 1. Baris 1 dengan kolom 1, 5 kali 2, 10. Ditambah 3 dikali negatif 3, negatif 9. Berarti hasilnya adalah 1. Oke, 1, 1 ya.
Kita buktikan sekarang yang ini. Baris 1, kolom 2 ya. Berarti kita kalikan baris 1 dengan kolom 2. Berarti 5 dikali negatif 3, negatif 15. 3 dikali 5, 15. 0. Nah, berarti ini 0. Oke, kita masih buktikan ini. Sekarang ini adalah baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. 3 kali 2, 6. 2 kali min 3, min 6. Oke, 0 hasilnya. 0 ya. Kemudian yang ini sekarang baris 2 kolom 2. Berarti baris 2 dengan kolom 2. 3 dikali negatif 3, negatif 9. Ditambah 2 dikali 5, 10. Hasilnya negatif 9 tambah 10, 1. Oke, 1. Nah, karena matrik A dengan matrik C dikalikan menjadi matrik identitas, berarti matrik A dan matrik C ini saling inverse. Jadi jawabannya adalah option B. Nah, seperti ini ya, untuk dua matrik saling inverse. Soal nomor 2, diketahui matrik P 2513 dan matrik Q 5411 jika P pangkat negatif 1 adalah inverse dari matriks P dan Q pangkat negatif 1 adalah inverse dari matriks Q, maka determinan matriks Q inverse P inverse adalah secara manual, kalau kita tidak menggunakan sifat-sifat, mungkin kita, karena di sini ditanyanya adalah perkalian matrik Q inverse dengan matrik P inverse, kita pasti mencari dulu Q inverse dan P inverse. Berarti langkah pertama nih, kalau misalnya kita nggak pakai sifat ya, pakai cara 1. Berarti kita cari Q inverse, kemudian kita cari P inverse, kemudian kita kalikan Q inverse dengan P inverse. Karena yang ditanyanya determinan matrik Q inverse kali P inverse, berarti kita cari determinan Q inverse dikali P inverse. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan cara yang kedua ini menggunakan sifat inverse matrik. Perhatikan, sifat inverse matrik nomor 2 yang ini. Matrik AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, kalau di sini matrik Q inverse kali P inverse, nah kan karena kita sudah tahu nih sifat bahwa ada sifat AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse, maka ketika kita melihat bentuk Q inverse dikali P inverse, kita ingat ke sifat ini nih, bahwa Q inverse dikali P inverse itu sama dengan P Q inverse. Ini akan lebih mudah kalau diketahuinya P dan Q. Jadi kalau kita menggunakan sifat ini, Q inverse P inverse itu adalah P Q inverse. Jadi kita cukup kalikan P Q, kemudian kita cari P Q inverse, baru kita tentukan determinan P Q inverse. Karena P Q inverse itu sama dengan Q inverse dikali P inverse. Jadi di sini ada penghematan langkah ya. Kalau di sini ada 4 langkah kan? 1, 2, 3, 4. Kalau menggunakan sifat ini menjadi 3 langkah. Jadi kalau di sini 2 kali mencari inverse. Cari inverse Q, cari inverse P. Kalau di sini nyari inverse cuma sekali. Seperti itu, memudahkan ya. Walaupun ini dua-duanya cara ini boleh ya. Mau pakai cara manual seperti ini boleh, mau pakai sifat juga boleh. Oke, misalkan karena kita sekarang sedang membahas sifat inverse matrik, kita gunakan cara yang kedua ya, menggunakan sifat inverse matrik AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Ingat ya, AB, BA, Q, P, P, Q. Oke, kita pakai cara 2 ya. Diketahui matrik P dan Q, yang ditanya determinan matrik Q inverse P inverse. Untuk Q inverse P inverse, ini kan sama saja dengan P Q inverse. Maka kita bisa cari P Q, berarti kita kalikan matrik P dengan matrik Q yang diketahui di soal. Matrik P-nya 2513, matrik Q-nya 5411. Oke, kita kalikan ya. Ini ordonya 2 kali 2, 2 kali 2 berarti nanti menghasilkan matrik ordo 2 kali 2. Kalau belum paham ini, lihat lagi cara mengalikan matrik ya. Perkalian matrik. Oke, berarti ini baris 1 kolom 1 kita kalikan baris 1 dengan kolom 1 ya. Berarti 2 kali 5, 10. 10 tambah 5 kali 1, 5. 10 tambah 5, 15. Nah, kemudian ini baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 5 kali 1, 5. 8 tambah 5, 13. Oke, kemudian ini baris 2 kolom 1. Berarti baris 2 dengan kolom 1. 1 kali 5, 5. Ditambah 3 kali 1, 3. 5 tambah 3, 8. Seperti ini. Oke, kemudian ini. Baris 2 kolom 2. Berarti baris 2 dengan kolom 2. 1 kali 4, 4. Ditambah 3 kali 1, 3. 4 tambah 3, 7. Nah, seperti ini. Kita peroleh matrik P Q ini. Sekarang kita cari P Q inverse. Nah, P Q inverse itu kan rumusnya 1 per determinan P Q dikali adjoin P Q. Untuk determinan P Q ini ya, determinan P Q. Berarti 1 per determinannya, determinan P Q kita cari dulu.
diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. 15 kali 7, 7 kali 5, 5, 7 kali 1, 7, 10, 105 ya. Berarti diagonal utamanya 105, dikurangi diagonal sekunder, 13 kali 8. 8 kali 3, 24, 8 kali 1, 8, 104. Nah, berarti determinan PQ-nya adalah 105 kurangi 141. Berarti 1 per determinan PQ. Determinan PQ-nya 1. Kemudian dikalikan dengan adjoint PQ. Oke, untuk adjoint PQ, ingat, untuk adjoint itu diagonal utama tukar posisi ya. Di sini kan 15, 7 menjadi 7, 15. Kemudian diagonal sekunder tidak ditukar, tapi dikalikan negatif. Berarti ini jadi negatif 8, ini negatif 13. Seperti ini. Ya, ini adjointnya kita pindahkan ke sini ya. 7, negatif 13, negatif 8, 15. Nah, kalau misalnya matrik ini dikalikan 1, tentu saja hasilnya matrik ini kan. Hasilnya adalah 7, negatif 13, negatif 8, 15. Nah, ini adalah PQ inverse ya. Nah, di mana PQ inverse ini sama dengan Q inverse dikali P inverse. Nah, maka kita peroleh determinan Q inverse dikali P inverse sama dengan determinan PQ inverse. Ini PQ inverse-nya, diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Tadi 7 kali 15 itu kan 105 ya. Dikurangi diagonal sekundernya. Negatif 13 dikali negatif 8. 104 kan tadi. Ya, positif 104. Nah, jadi determinan PQ inverse-nya 105 dikurangi 104, yaitu 1. Ya, jadi determinan Q inverse dikali P inverse adalah 1. Jadi jawabannya adalah option C. Soal nomor 3. Jika matrik A dikali matrik B 2002 dan determinan A sama dengan 2, maka determinan BA inverse adalah A8, B6, C4, D2, E1. Nah, untuk soal ini juga masih tentang soal sifat inverse matrik. Perhatikan sifat nomor 5. Di sini nomor 5 sifatnya adalah determinan matrik A inverse sama dengan 1 per determinan A ya, kaitannya dengan determinan. Kalau misalnya diketahui determinannya udah ada nih, determinan A misalnya gitu ya. Jadi kita ingat sifat itu nih, sifat yang kelima ini. Oke, kita gunakan sifat tadi ya, bahwa determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Jadi untuk yang ditanya ini ya, determinan B A inverse kayak gini ya. Ini bisa ditulis dalam simbol kayak gini kan, simbol determinan B A inverse. Nah, ini boleh dipisah ya, tersendiri. Untuk matrik B dikali matrik A inverse, ini sama dengan determinan matrik B dikalikan dengan determinan matrik A inverse yang tadi. Bahwa determinan matrik A inverse ini adalah 1 per determinan A. Nah, kayak gini. Nah, tadi kan determinan A-nya udah diketahui di soal ya. Jadi ini kita bisa ganti nih. Untuk yang determinan A-nya 2. Sedangkan untuk determinan B-nya gimana? Nah, determinan B bisa kita peroleh dari sini. Ini kan ada AB, matriknya 2002. Kalau misalnya kita mau cari determinan AB, berarti kan diagonal utama dikurangi diagonal sekunder kan? Berarti 2 kali 2, 4, dikurangi diagonal sekundernya 0. Nah, maka determinan AB-nya adalah 4. Ya. Determinan AB ini, untuk sifat determinan kan bisa dipisah ya. Determinan AB ini sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, determinan A dikali determinan B ini 4. Sedangkan determinan A-nya kan udah diketahui 2. Nah, di sini berarti 2 dikali determinan B sama dengan 4. Nah, jadi dari sini kita bisa peroleh determinan B. Determinan B adalah, berarti 2 ke sini ya, jadi 4 per 2. Ya, maka determinan B-nya adalah 2. Nah, berarti di sini determinan B-nya 2. Nah, jadi yang ditanya adalah determinan B A inverse kan? Nah, jadi 2 dikali 1 per 2. 2 kali 1 per 2 itu 1. Nah, jadi jawabannya adalah 1. Jawabannya adalah option A. Soal nomor 4. Jika matrik A 1, 2, 1, 3, matrik B 4, 1, 1, 3, dan matrik C memenuhi persamaan AC sama dengan B, maka determinan C sama dengan A
1, B6, C9, D11, E12. Perhatikan yang ditanyakan adalah determinan C. Berarti kita harus cari dulu matrik C-nya, karena matrik C-nya kan belum ada. Baru kita bisa tentukan determinannya. Ya, untuk menentukan matrik C, kita bisa ambil dari persamaan ini nih. Kita punya matrik A kali C sama dengan matrik B. Nah, untuk menentukan matrik C, ingat sifat inverse matrik nomor 9 ini. Di sini ada persamaan matrik AX sama dengan B. Jadi untuk menentukan matrik X, maka sama dengan matrik A inverse dikali matrik B. Ya, jadi kita gunakan nomor 9 ini. Sifat persamaan matrik AX sama dengan B, matrik AX sama dengan B, maka untuk menentukan matrik X-nya adalah A inverse dikali B. Nah, kemudian kita kaitkan ke sini ya. AC sama dengan B, maka untuk menentukan matrik C, dengan cara ini kan dikalikan A inverse jadi matrik identitas ya. Nanti matrik identitas dikali matrik C, matrik C. Nah, karena di kiri ini dikalikan matrik A inverse, di kiri B juga sama dikalikan matrik A inverse. Baru dikalikan matrik B. Di sini yang diketahui kan matrik A dan matrik B. Berarti ini matrik B-nya nanti ini ya. Nah, sedangkan untuk matrik A inverse-nya kan baru ada matrik A-nya. Jadi kita harus tentukan dulu matrik A inverse-nya ya. Untuk A inverse ini ada rumusnya ya. 1 per determinan A dikali A join A. Berarti 1 per determinan A. Determinannya kita cari dulu. Determinan A-nya berarti diagonal utama dikurangi diagonal sekunder kan? 1 kali 3, 3. Dikurangi 2 kali 1, 2. Jadi determinan A-nya 3 kurangi 2, 1. Nah, berarti determinan A-nya 1. Kemudian dikalikan dengan A join A. Nah, untuk matrik A join A, perhatikan. A join A itu diagonal utama tukar posisi ya. Ini kan 1, 3. Berarti nanti di sini 3, 1 ya. Kemudian diagonal sekunder tidak ditukar ya, tapi dikalikan negatif. Jadi ini negatif 1, ini negatif 2. Nah, seperti ini. Berarti matrik ini dikalikan dengan 1 per 1, yaitu 1. Berarti tetap matrik ini kan? Nah, hasilnya ini. 3, negatif 2, negatif 1, 1. Nah, tadi kita kan nyari matrik C. Matrik C ini adalah matrik A inverse dikali matrik B. Nah, matrik A inverse-nya ini. Matrik B-nya ini. Kita salin kan? Matrik A inverse. 3, negatif 2, negatif 1, 1. Kemudian dikali matrik B. Matrik B-nya ini. 4, 1, 1, 3. Nah, baru di sini kita terapkan perkalian dua buah matrik ya, ordo 2 kali 2 dikali ordo 2 kali 2, nanti menghasilkan matrik ordo 2 kali 2 juga. Oke, selanjutnya kita kalikan ya matrik A inverse dengan matrik B-nya. Di sini perhatikan, baris 1, kolom 1, berarti kita kalikan baris 1 dengan kolom 1 ya. 3 kali 4, 12, ditambah negatif 2 kali 1, negatif 2. Berarti 12 tambah negatif 2 berarti 10. Oke, ini berarti 10 ya. Kemudian yang ini ya. Baris 1, kolom 2, berarti kita kalikan baris 1 dengan kolom 2. 3 dikali 1, 3, ditambah negatif 2 dikali 3, negatif 6. Berarti 3 tambah negatif 6, negatif 3, berarti ini negatif 3. Oke, kemudian ini, baris 2, kolom 1, berarti kita kalikan baris 2 dengan kolom 1. Negatif 1 kali 4, negatif 4, ditambah 1 kali 1, 1, berarti hasilnya negatif 3, berarti ini negatif 3. Kemudian ini baris 2 kolom 2, berarti kita kalikan baris 2 dengan kolom 2. Negatif 1 kali negatif 1, negatif 1. 1 dikali 3, 3, berarti tambah 3, berarti hasilnya 2. Nah, seperti ini. Kita peroleh matrik C. Yang ditanya adalah determinan C, berarti kita bisa tentukan determinan C. Matrik C-nya ini ya, berarti diagonal utama dikurangi diagonal sekunder kan, untuk determinan itu. Berarti 10 kali 2, 20, dikurangi negatif 3 dikali negatif 3, 9. Nah, berarti 20 dikurangi 9, hasilnya adalah 11. Nah, jadi jawabannya adalah option D, 11. Soal nomor 5, matrik X yang memenuhi persamaan X dikali matrik negatif 4, 5, 3, negatif 4 sama dengan matrik negatif 2, negatif 5, 1, 4 adalah. Untuk soal ini perhatikan sifat nomor 9 ini. Di sini ada persamaan XA sama dengan B. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan matrik X, maka di sebelah kanannya akan kita kalikan A inverse supaya jadi matrik identitas. Nah, matrik identitas dikalikan dengan matrik X nanti akan menghasilkan matrik X. Nah, di ruas kanan, karena tadi di sebelah kanan matrik A dikalikan dengan A inverse, maka di sebelah kanan B di ruas kanan, maka di ruas kanan, di sebelah kanan B juga dikalikan dengan A inverse. Oke, perhatikan. Untuk soal ini kita bisa pandang sebagai
XA sama dengan B ya. Nah, ini matriks X-nya, ini matriks A-nya, ini matriks B-nya. Jadi kita diminta menentukan matriks X-nya ya. Jadi di sini ada persamaan XA sama dengan B. Nah, misalkan ini matriks A-nya, ini matriks B-nya ya. Untuk menentukan matriks X, kan A ini harus dijadikan matriks identitas. Berarti kita kalikan dengan inverse-nya kan? Berarti X dikali A inverse. Nah, karena di ruas kiri kita kalikan dengan A inverse, di ruas kanan juga si B ini dikalikan dengan A inverse. Kalau kita ngalikannya di kanannya A gitu ya, berarti di B juga di kanannya B A inverse-nya. Nah, kayak gini. Nah, jadi A dikali A inverse kan matriks identitas. Matriks identitas kali X kan X. Terus ini sama dengan B dikali A inverse. Nah, jadi nanti kita gunakan ini. X sama dengan matriks B dikali matriks A inverse. Untuk matriks X-nya kan yang dicari, matriks B-nya diketahui di sini. Ya, untuk matriks A inverse belum diketahui kan, adanya matriks A. Berarti kita tentukan dulu A inverse ya. Kita cari A inverse. Nah, untuk A inverse ini kan rumusnya 1 per determinan A dikali adjoin A. Oke, untuk determinan A, perhatikan matriks A. Yang ini matriks A-nya ya. Determinan A, diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya negatif 4 dikali negatif 4. Positif 16 ya. Kemudian dikurangi diagonal sekunder. 5 kali 3, 15. Berarti determinan A-nya adalah 1. Berarti ini 1 per 1 dikali adjoin A. Untuk adjoin A sendiri, berarti matriknya diagonal utama tukar posisi. Berarti tetap negatif 4, negatif 4. Diagonal sekunder tidak ditukar, tapi dikalikan negatif. Jadi ini negatif 3, negatif 5. Nah, seperti ini ya. Baru 1 per determinan A dikali adjoin A. Adjoin A-nya ini negatif 4, negatif 5, negatif 3, negatif 4. Nah, kemudian ini kan 1 per 1, 1. 1 dikali matrik ini ya tetap hasilnya matrik ini ya. Negatif 4, negatif 5, negatif 3, negatif 4. Nah, kemudian kita kan tadi mau mencari matriks X. Berarti matriks B dikalikan dengan matriks A inverse. Matriks B-nya ini ya. Negatif 2, negatif 5, 1, 4. Kemudian dikali matriks A inverse ini. Negatif 4, negatif 5, negatif 3, negatif 4. Oke, kita kalikan ya matriks B dengan matriks A inverse-nya. Ordonya 2 kali 2, 2 kali 2, pasti hasilnya nanti ordo 2 kali 2 juga. Perhatikan di sini berarti baris 1 kolom 1 ya. Kita kalikan baris 1 dengan kolom 1. Negatif 2 dikali negatif 4, berarti positif 8 ya. Kemudian ditambah ini. Negatif 5 dikali negatif 3, berarti positif 15. Hasilnya berarti 23. Nah, berarti ini 23. Nah, di option yang depannya 23 ada 2 ya. Berarti kita cari satu lagi. Oke, misalnya kita cari yang ini ya. Baris 1 kolom 2, berarti kita kalikan baris 1 dengan kolom 2. Nah, negatif 2 dikalikan dengan negatif 5, berarti 10 ya, positif 10. Kemudian negatif 5 dikalikan dengan negatif 4, berarti 20 ya. Ditambah 20, berarti hasilnya adalah 30, berarti ini 30 di sini. Oke. Tanpa menghitung semuanya juga udah kelihatan nih jawabannya C, 23, 30, nggak ada lagi yang 23, 30, ini 23, 26. Ya, jadi nggak usah dihitung semuanya ya, ini nggak usah dihitung. Udah dapet jawabannya, berarti option C jawabannya ya. Nah, seperti ini. Demikianlah pembahasan kita tentang sifat-sifat inverse matrix dan 5 pembahasan soal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.